Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan sehingga tetap dapat menjalankan aktivitas dengan baik dan lancar. Amin. Yang saya hormati Ibu Sylvia selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Listrik, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa dari kelas X4B dan juga mahasiswa dari kelas terbang yang turut bergabung dalam kelas ini. Kami dari kelompok 3 bermaksud mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu kapasitor. Apa sih kapasitor itu? Mari kita simak bersama-sama pada slide berikut ini. Kapasitor adalah komponen elektronika yang mampu menyimpan muatan listrik sampai batas waktu tertentu dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan arus listrik yang terbuat dari dua bahan keping yang dipisahkan oleh bahan dielektrik seperti keramik, gelas, vakum, dan lain-lain. Kapasitor ditemukan pertama kali oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Satuan kapasitor disebut farad atau F. 1 farad sama dengan 9 kali 1011 cm2, yang artinya luas permukaan kepingan tersebut. Sebutan lain kapasitor adalah kondensator. Kondensator pertama kali disebut oleh Alessandro Volta, seorang ilmuwan Italia pada tahun 1782, yaitu kemampuan alat untuk menyimpan suatu muatan listrik. Seperti halnya resistor, kapasitor juga tergolong ke dalam komponen pasif elektronika. Berikut ini adalah fungsi kapasitor. Beberapa di antaranya adalah untuk menyimpan muatan listrik atau elektron yang disebut dengan kapasitansi. Bisa juga sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain pada power supply. Bisa juga sebagai filter atau penyaring dalam rangkaian power supply. Sebagai frekuensi dalam rangkaian antena untuk menghemat daya listrik pada lampu neon, menghilangkan loncatan api bila dipasang pada saklar, dan lain-lain. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa jika sebuah kapasitor yang diberi tegangan 1 volt dapat memuat elektron sebanyak 1 kolom, maka dikatakan bahwa kapasitor tersebut memiliki kapasitansi 1 farad. Berikut secara matematis jika dinyatakan secara rumus. C sama dengan Q per V. Untuk keterangannya bisa teman-teman lihat di bawah ini. Adapun cara kerja kapasitor dalam sebuah rangkaian elektronika adalah dengan cara mengalirkan arus listrik menuju kapasitor. Muatan positif dan negatif akan berkumpul pada kedua ujung berlainan apabila kedua ujung metal atau elektroda dihubungkan dengan sumber tegangan. Berikut ini adalah jenis-jenis kapasitor. Silahkan teman-teman lihat. Nah, berikut ini adalah gambar contoh jenis kapasitor dengan nilai tetap. Bisa teman-teman lihat. Selanjutnya adalah jenis-jenis kapasitor. Yang kedua adalah kapasitor variabel. Kapasitor variabel ada dua, yaitu trimmer dan Farco atau variabel kondensator. Berikut contoh gambar kapasitor variabel atau variabel kapasitor dan contoh kapasitor trimmer. Selanjutnya, energi yang tersimpan dalam kapasitor akan sama dengan kerja yang dilakukan untuk memuatinya. Penyimpanan muatan dalam kapasitor dapat dilakukan dengan cara menghubungkannya dengan baterai. Muatan dipindahkan dari satu plat ke plat lain. Muatan positif dipindahkan dari konduktor yang bermuatan negatif ke konduktor yang bermuatan positif. Hal ini menyebabkan peningkatan energi potensial yang lebih tinggi dari konduktor negatif. Persamaan untuk menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor yaitu
W sama dengan setengah Q kali V. Bisa juga W sama dengan setengah C kali V kuadrat, atau W sama dengan setengah kali Q kuadrat per C, dengan Q adalah muatan listrik kapasitor dengan satuan kolom, C kapasitas kapasitor satuan farad, V tegangan listrik antar keping kapasitor dengan satuan volt, dan W adalah energi listrik yang tersimpan pada kapasitor dengan satuan joule. Berikut adalah contoh soal. Perhatikan gambar di atas. Jika C1 sama dengan 10 mikrofarad, C2 sama dengan 10 mikrofarad, dan C3 sama dengan 10 mikrofarad, rangkaian tersebut diberikan tegangan sebesar 24 volt. Hitunglah energi yang tersimpan dalam rangkaian tersebut. Penyelesaian, mula-mula kita cari kapasitas gabungan ketiga kapasitor tersebut. Pertama, hitung C2 dan C3, yaitu C2 ditambah C3, 10 ditambah 10 sama dengan 20 mikrofarad. Setelah itu kita hitung C total dengan rumus karena sudah jadi rangkaian seri, 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 dan 3. 1 per C total sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 20. 1 per C total sama dengan 3 per 20, dan C totalnya didapat 20 per 3, yaitu 6,67 mikrofarad. Setelah itu masukkan ke rumus W sama dengan setengah dikali C dikali V kuadrat. W sama dengan setengah kali 6,67 dikali 24 kuadrat. W sama dengan 1920,96 Joule. Rangkaian kapasitor. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian kapasitor dengan cara menyambungkan kaki-kakinya seperti pada gambar berikut. Kita boleh lihat C2 dengan C3 itu saling sambung menyambung. Pada rangkaian seri kapasitor di atas, kita dapat menghitung besar kapasitas total atau kapasitas penggantinya dengan menggunakan rumus berikut. 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 ditambah 1 per C seterusnya. Coba kita bandingkan dengan cara mencari nilai hambatan total pada rangkaian resistor berikut ini. R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah Rn. Pada rangkaian seri resistor, untuk mencari hambatan totalnya cukup dijumlahkan, tetapi pada kapasitor tidak bisa dijumlahkan. Pada kapasitor, nilai kapasitas rangkaian seri seperti menghitung nilai hambatan total pada rangkaian paralel kapasitor. B. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel pada kapasitor adalah rangkaian kapasitor yang kaki-kakinya disambungkan seperti gambar berikut ini. Untuk mencari nilai kapasitas total dari rangkaian paralel kapasitor di atas, dapat kita gunakan rumus berikut ini. C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C seterusnya. Baik, selanjutnya rangkaian kapasitor pada rangkaian paralel. Cobalah bandingkan dengan rumus untuk mencari nilai hambatan total pada rangkaian paralel resistor berikut ini. 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya sampai 1 per Rn. Pada rumus di atas terlihat bahwa jika kapasitor diparalelkan, maka untuk mencari nilai kapasitas totalnya, kita cukup melakukan penjumlahan pada masing-masing nilai kapasitor yang terhubung secara paralel tersebut. Hal ini kebalikan dari cara menghitung nilai hambatan total pada rangkaian paralel resistor. Untuk memudahkan cara mengingatnya, rumus seri pada kapasitor sama dengan rumus paralel pada resistor, dan rumus paralel pada kapasitor sama dengan rumus seri pada resistor. Untuk slide selanjutnya, yaitu
mengenai rangkaian gabungan atau campuran. Rangkaian ini merupakan gabungan atau campuran dari rangkaian seri dan paralel kapasitor, seperti terlihat pada gambar berikut ini. Di gambar terdapat dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel, maka ini disebut juga dengan rangkaian gabungan atau campuran. Untuk menghitung nilai kapasitas total dari hambatan seri paralel kapasitor, tentunya kita harus mengerti atau tahu cara menghitung nilai kapasitor seri dan kapasitor paralel. Cara menyelesaikannya sama saja dengan cara menyelesaikan hambatan total rangkaian seri paralel pada resistor. Hanya saja yang perlu diingat, untuk mencari nilai kapasitas seri dan paralel pada kapasitor, kebalikan dari resistor. Untuk slide selanjutnya terdapat beberapa contoh soal. Yang pertama, ada contoh soal mengenai kapasitor rangkaian seri. Contoh soalnya, diketahui terdapat 3 buah kapasitor, C1 sama dengan 30 mikroF, C2 sama dengan 15 mikroF, C3 sama dengan 10 mikroF. Ketiga kapasitor tersebut disusun secara seri. Hitunglah kapasitas gabungan ketiga kapasitor tersebut. Penyelesaian, karena di soal ini merupakan soal kapasitor rangkaian seri, maka kita menggunakan rumus kapasitor rangkaian seri. Rumusnya yaitu 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. 1/CS sama dengan 1/30 ditambah 1/15 ditambah 1/10. 1/CS sama dengan 6/30, CS sama dengan 30/5, maka hasilnya CS sama dengan 5 mikroF. Untuk slide selanjutnya terdapat contoh soal kapasitor rangkaian paralel. Soalnya yaitu, diketahui terdapat 3 buah kapasitor, C1 sama dengan 20 mikroF, C2 sama dengan 5 mikroF, dan C3 sama dengan 10 mikroF. Ketiga kapasitor tersebut disusun secara paralel. Hitunglah kapasitas gabungan ketiga kapasitor tersebut. Penyelesaiannya, karena soal merupakan soal kapasitor rangkaian paralel, maka kita menggunakan rumus kapasitor rangkaian paralel. Rumusnya yaitu CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. CP sama dengan 20 ditambah 5 ditambah 10. Maka CP sama dengan 35 mikroF. Dan yang terakhir terdapat contoh soal kapasitor rangkaian seri paralel atau kapasitor rangkaian gabungan atau campuran. Soalnya yaitu, perhatikan gambar di atas. Jika C1 sama dengan 10 mikroF, C2 sama dengan 10 mikroF, dan C3 sama dengan 10 mikroF. Hitunglah C totalnya. Penyelesaiannya, pertama kita hitung terlebih dahulu C2 dan C3-nya. C2,3 sama dengan C2 ditambah C3. C2,3 sama dengan 10 ditambah 10. C2,3 sama dengan 20 mikroF. Kemudian kita hitung C totalnya. 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2,3. 1/C total sama dengan 1/10 ditambah 1/20. 1/C total sama dengan 3/20. C total sama dengan 20/3. Maka C total didapat 6,67 mikroF. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.